We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Selamat malam Bang Muhammad Ansori alias lah. Ya, malam juga Pak Sutoyo, terima kasih sudah mengundang saya ini, gak disangka juga. Seorang penulis, seorang founder Anak Alam. Nah, Bang, Anda mempunyai akun Anak Alam, Bang. Apa yang Anda nikmati sebagai seorang anak alam, Bang? Silakan, Bang. Apa yang saya nikmati sebagai anak alam, Pak ya? Ini pertanyaannya kok agak sedikit membingungkan saya ini. Jadi untuk anak alam sendiri kan itu apa ya? Sebutan ya. Saya buat juga itu karena ini mohon maaf boleh cerita sedikit Pak sebelumnya Pak. Silakan. Jadi waktu itu kan saya bingung mau buat akun tapi di luar atas nama saya gitu. Jadi kalau lihat dari komunitas-komunitas teman atau komunitas-komunitas di daerah saya itu banyak sekali yang namanya itu unik, asik, dan bahkan ada beberapa dari komunitas itu yang terdorong dari sebuah nama gitu loh Pak. Jadi saya sedikit terinspirasi dari itu, akhirnya saya pengen buat sebuah akun Instagram atau YouTube, YouTube lah terutama di YouTube sebenarnya. Jadi yang sekiranya namanya itu bisa mendorong motivasi saya gitu. Atas nama Anak Alam ini saya ambil, itu saya berharap sih ya namanya sebenarnya ini sejalur dengan hobi saya gitu, karena hobi saya berkelana, berjalan gitu Pak ya. Jadi saya mengambil nama itu untuk isi channel terutama, yang saya fokuskan isi channel itu memang saya berniat untuk sharing sih, terutama share ke teman-teman bagaimana sih seputar pendakian, terutama ada juga perjalanan, entah itu eksplor tempat atau eksplor ke suatu daerah, ke berbagai kota atau pulau mungkin yang ada di Indonesia ini terutama gitu. Kalau menurut saya, apa yang saya nikmati sebagai anak alam, secara keseluruhan saya menikmati semuanya, Pak. Oke, loh di YouTube pakai nama apa ya? YouTube saya Anak Alam Channel. Mungkin nanti kalau Bapak ada waktu bisa tengok. Anak Alam Channel. Kemarin soalnya saya lihat Anak Alam gitu, tapi kok rasanya beda gitu. Oh, yang di IG itu ya? Di YouTube. Sebenarnya saya itu pertama kali Pak yang di satu akun lagi yang menyusul membuat Anak Alam dan viewersnya ternyata punya dia langsung meledak gitu. Jadi channel saya mungkin di urutan ketiga gitu. Dan sekarang bukan keberapa ya? Kedua kalau nggak salah, karena viewersnya juga subscribernya terutama baru sekitar 5.000 sekian lah. Belum terlalu banyak sih Pak. Jadi Oke. Nah, Bang, ini saya mau tanya ini, Bang. Entah sudah yang berapa kali pijakan kaki ini puncak tertinggi Gunung Prau ya. Yang jelas perlu selalu diingat, semakin banyak kaki kau injakkan di puncak tertinggi, jangan sampai justru membuatmu semakin besar. Nah, lalu apa yang perlu kita perbuat, Bang, kalau kita sudah sering menginjakkan di puncak tertinggi, Bang? Silakan, Bang. Sebenarnya menginjakkan kaki di gunung-gunung atau di puncak tertinggi itu ya memang kalau untuk caption itu sebenarnya saya agak sedikit kopas dari kata-kata teman saya Pak waktu itu. Jadi puncak gunung itu
kita daki sebenarnya bukan untuk kita taklukkan, sedangkan banyak sekali persepsi masyarakat atau anak-anak awam yang ya mohon maaf ini yang baru memulai gitu ya kan, dalam dunia pendakian nggak cuma dari Mapala atau dari golongan-golongan orang tua saja, bahkan sekarang ini sedang meledak-meledaknya anak-anak SMP atau SMA kan banyak sekali yang melakukan perjalanan atau pendakian ke gunung. Jadi mereka kira mendaki gunung itu harus selalu sampai puncak, karena menurut mereka gunung bisa kita taklukkan ketika kita sudah sampai puncak. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, Pak. Menurut saya pribadi ini ya, mohon maaf kalau ada salah atau mungkin ada senior yang mungkin melihat video ini, jadi mohon dikoreksi. Sebenarnya esensi kita mendaki gunung itu justru harusnya kita merasa diri kita itu semakin kecil, Pak, menurut saya. Semakin kecil. Karena kalau dibandingkan dengan gunung, apalagi dengan alam semesta ini, kita nggak ada apa-apanya loh, Pak. Sedangkan dalam perjalanan saja untuk mendaki gunung, satu gunung aja, bisa disebut gunung itu kriterianya biasanya 2000 meter di atas permukaan laut ke atas. Nah, kalau di bawah itu biasanya disebut bukit. Sedangkan MT Perahu dalam caption yang ada di foto Instagram postingan saya itu berketinggian, puncak tertingginya adalah 2.590 meter di atas permukaan laut. Dan itu sebenarnya bukan masuk ke puncak tertinggi sih kalau dilihat dari data resmi gunung-gunung yang ada di Indonesia gitu. Menurut data resmi gunung-gunung yang ada di Indonesia kan ada tuh yang namanya Seven Summit, Pak ya. Ini sedikit sharing aja. Seven Summit Indonesia itu yang pertama dipegang oleh Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Puncaknya bernama Kartens Pyramid, itu ketinggian 4.800 sekian. Terus kemudian ketinggian gunung yang kedua itu dipegang di Sumatera inilah, di Jambi, di Kerinci terutama, berketinggian 3.800 sekian dengan puncaknya Indrapura. Kemudian yang ketiga ada Gunung Rinjani yang ada di Lombok, berketinggian 3.762 meter di atas permukaan laut. Yang keempat ada Gunung Semeru, tertinggi di Jawa Tengah, ketinggian 3.672 meter di atas permukaan laut. Kemudian disusul Gunung Latimojong di Sulawesi, Gunung Binaya di Maluku, dan Gunung Bukit Raya di Kalimantan. Gitu. Jadi kalau untuk Gunung Perahu sendiri sebenarnya nggak ikut di jajaran gunung tertinggi di Indonesia. Seperti itu, Pak. Jadi kalau sudah sering, apa yang kita lakukan, Bang? Kalau sudah sering mendaki ya biasa-biasa aja begitu. Iya, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat, Pak, ketika mendaki gunung. Salah satunya apa ya? Kita harus paham lah bahwa kita kan pendatang nih ibaratnya. Ibaratnya gunung itu rumah Pak Sutoyo lah ibaratnya. Saya datang ke tempat rumah Pak Sutoyo, otomatis saya harus pakai adab kan, Pak. Otomatis saya harus pakai adab, kita harus salam ibaratnya, permisi. Itu pertama pelajaran yang paling penting sebagai pendaki. Pertama itu harus salam lah, sopan santun. Yang kedua, setidaknya kita itu, bukan setidaknya sih, kita wajib mengetahui materi-materi dasar pendaki gunung atau materi-materi dasar pecinta alaman. Nah, inilah yang terkadang pendaki-pendaki yang baru memulai tidak paham atau tidak mau tahu di situ. Yang penting menurut mereka hanya sebagai eksistensi semata gitu loh, Pak. Jadi kita sampai puncak, kita foto, kita share di media sosial, dapat banyak like, banyak pujian, udah sampai gunung ini nih. Menurut mereka hanya seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita yang harus kita ketahui dan harus kita perbuat. Di antaranya kita harus melestarikan flora fauna yang kita temui di gunung, karena gunung sendiri kan memiliki banyak sekali flora fauna liar ya, terutama. Terdapat beberapa hutan yang wajib kita jaga. Dan yang paling penting adalah kebersihannya, Pak. Banyak tuh pendaki yang meninggalkan sampah sembarangan, yang tidak tahu diri, sampahnya dia tapi dia kasih ke gunung, dia tinggalkan di gunung, dan itu sangat mengganggu sih menurut saya. Mereka lupa bahwa sebenarnya adanya gunung-gunung yang cantik saat ini itu sebenarnya bukan peninggalan nenek moyang kita,
tapi esensinya adalah kita meminjam dari anak cucu kita. Kita hanya meminjam gitu loh, Pak. Wow, meminjam dari anak cucu kita. Iya. Nah, Anda sudah berapa lama naik gunung? Sejak kapan, Bang? Sudah berapa lama saya naik gunung itu saya mulai kurang lebih pada tahun 2013 akhir kalau nggak salah. Pertama kali itu saya terjun ke dunia pendakian sampai sekarang. Dan Sampai sekarang. Setiap iya, minggu, Bang? enggak, Pak. Jadi setiap ada momen yang memang saya dalam hati nih, wah jenuh nih, wah bosen nih di rumah gitu. Mau Padahal bikin puisi begitu ya? Di antaranya Atau Tapi- lagi ditinggalkan begitu ya? aduh saya jadi malu Pak, Bapak melihat beberapa postingan puisi saya kan kemarin itu ada sejarahnya Pak. Oh, ada sejarahnya. Jadi sebenarnya saya membuat puisi itu nggak keseluruhan murni pure buatan saya sebenarnya. Pernah suatu waktu saya buat memang dari lubuk hati saya yang paling dalam karena disakiti atau ditinggalkan Pak ya. Dan setelah saya posting di IG atau di WhatsApp itu responnya positif sekali dari teman-teman itu. Jadi banyak yang mungkin banyak yang ditinggalkan, Bang. Iya, mungkin teman-teman saya korban ghosting semua mungkin. Oke. Saya lanjutkan ya. Iya, Pak, silakan, Pak. Oke, Bang. Kelihatan Kamu nggak? adalah Oh ya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, bukan apa yang kamu hayalkan. Kamu adalah kesadaran tentang siapa dirimu, bukan kata orang tentang siapa dirimu. Berpikirlah, jangan berangan-angan. Berpikir itu melatih ketajamanmu, sedang berangan-angan membuatmu tumpul, kata Anda. Nah, Bang, bagaimana berangan-angan untuk menjadi lebih baik, Bang? Apakah kita perlu itu, Bang? Silahkan. Apakah apa, Pak? Gimana, Pak? Bagaimana dengan berangan-angan untuk lebih baik, Bang? Boleh nggak itu? Kalau pertanyaannya boleh nggak, jawabannya boleh aja sih, Pak. Boleh aja. Tapi bagi saya pribadi, Pak ya, angan-angan itu hanya memanjangkan angan-angan semu. Semua angan itu menurut saya semu. Berbeda dengan berpikir. Jadi kan ada tuh jangan suka panjang angan. Intinya jangan suka banyak berhayal gitu. Berharap boleh nggak? Boleh. Berharap boleh. Tapi saya tegaskan sebenarnya di sini itu berpikir. Ayolah berpikir gitu. Jangan terlalu banyak berangan. Kalau saya mengambil kutipan dari Mbah Karno, itu memang beliau pernah berbicara, bermimpilah setinggi langit. Jika nanti engkau jatuh, setidaknya engkau masih berada di antara bintang-bintang katanya. Kata beliau. Saya sangat pro sekali, sangat cocok sekali dengan kalimat ini. Tapi sebenarnya di situ kan Bung Karno menyampaikan yang beliau sampaikan itu bukan angan, tapi memang pikiran, karena di situ ada kata jatuh. Seandainya engkau jatuh, kata jatuh itu kan berarti kita sudah memulai, Pak. Kita sudah memulai untuk naik, terus kemudian jatuh gitu. Nah, itulah yang membuat saya membedakan berpikir dan berangan-angan. Berangan-angan untuk menjadi lebih baik itu nggak masalah, itu baik. Tapi alangkah lebih baiknya kita berpikir untuk menjadi lebih baik. Karena berpikir untuk lebih baik. Ya, karena kalau saya mengutip juga dari tokoh ternama atau tokoh yang sangat familiar di kalangan kita, itu ada Dalai Lama, paham lah Pak Sutoyo ya. Di situ beliau sempat pernah ada kalimat seperti ini yang saya kutip dan sebenarnya sangat saya pegang sih. Pemikiran kita itu akan menunjukkan nasib kita.
Jadi kalau kata Bang Zawin, tidak ada yang namanya keberuntungan. Yang ada adalah kesempatan bertemu dengan kemampuan kita. Itu saya sangat cocok sekali. Dan kata Dalai Lama, kata beliau, Maha Guru, beliau bilang, pikiran kita itu menunjukkan nasib kita, menunjukkan karakter kita. Jadi, dimulai dari pikiran kita, itu akan menunjukkan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita akan menunjukkan karakter kita. Karakter kita akan menunjukkan keseharian kita, perbuatan keseharian kita gitu. Jadi dengan arti lain, apa yang kita pikirkan itu akan membentuk karakter diri kita itu yang seperti apa gitu, Pak. Berarti habis ini puisi Anda harus ganti, Bang. Penyemangat. Anda nulis puisi harus yang lebih semangat, Bang. Oh gitu. Iya, Pak. Tapi sayangnya untuk kalangan teman-teman saya itu lebih laku keras yang bucin-bucin gitu, Pak. Mereka itu kalau saya bikin puisi tentang bucin gitu kan, tentang ditinggalkan itu seakan-akan mereka itu terjun di dalam kata-kata atau kalimat saya gitu. Wah, kok cocok bener sama saya gitu katanya. Mungkin kan mereka terjun ya. Kali ini Anda harus membawa mereka terbang, Bang. Jangan terjun terus, Bang. Oh gitu. Oh, bisa. Insya Allah disahkan. Oke. Saya ada satu tulisan lagi, tapi rasanya saya nggak simpen, Bang. Nggak simpen. Oke, Anda menulis keadaan alam yang tidak menentu kadang menjadi hambatan saat mendaki. Kita harus tahu kapan untuk berhenti atau bahkan kembali turun tanpa mencapai puncak. Jangan sampai memaksakan ambisi ingin sampai puncak tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Kendati demikian, saya pernah melakukan kesalahan fatal itu. Nah, apa yang terjadi, Bang, sebenarnya? Silakan. Untuk hal itu, Pak ya. Kalau kita melihat dari beberapa gunung, kan di situ perjalanannya nggak cukup 1-2 jam. Ada yang bahkan sampai 8 jam, 10 jam, bahkan ada yang berhari-hari baru bisa sampai puncak. Sedangkan seorang pendaki ada yang solo hiking, ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang mengajak rombongan gitu kan. Dikatakan open trip lah ibaratnya. Dengan tulisan saya demikian, saya share di Instagram itu, saya berharap sebenarnya bagi orang-orang terutama teman-teman pendakian saya, itu mereka ayolah kembali berpikir bagaimana jadinya jika seandainya kita memutuskan untuk mendaki dengan medan yang ekstrim, gunung yang kita pilih, yang di situ banyak sekali rintangan-rintangan atau konsekuensi yang gak hanya sakit, gak hanya luka, tapi kadang bisa nyawa gitu loh, Pak. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan secara matang, entah itu diri kita sendiri atau ketika kita bawa rombongan. Nah, saya juga menuliskan, saya pernah mengalami hal demikian. Waktu itu ada banyak sekali sebenarnya pengalaman. Jangankan gunung-gunung tertinggi, di Gunung Ungaran saja yang ketinggiannya 2000 sekian, itu saya pernah tersesat, Pak. Kurang lebih 1 jam, kemudian saya balik lagi, karena hati saya menolak untuk melintasi jalur itu, saya balik lagi, posisi maghrib, habis maghrib Pak, habis adzan itu, dan saya hanya berdua, jadi saya balik lagi, dan alhamdulillah setelah menunggu waktu itu mungkin kesalahan saya juga, adzan tetap jalan. Waktu itu saya menunggu selesai adzan, ya alhasil jalur terlihat lagi. Saya harus balik dan ternyata inilah jalurnya. Terus kemudian waktu saya pengalaman, itu pengalaman kecil Pak ya, yang di Gunung Rinjani yang paling parah Pak. Gunung Rinjani ketinggian 3.700, yang notabene itu sangat dingin sekali, di puncaknya saja bisa mencapai minus 10 derajat atau lebih. Nah, biasanya ketika summit
itu saya hanya pakai jaket kayak gini nih Pak, jaket biasa, jaket gunung yang notabene sudah waterproof. Waktu itu belum punya yang windproof sih, baru waterproof, dan ternyata itu nggak mengatasi terhadap cuaca dinginnya yang se ekstrim itu. Bahkan dua bibir saya nih buat ngomong ini serasa rekat gitu Pak, serasa rekat. Kemudian saya bingung nih mau lanjut atau enggak. Akhirnya saya putuskan untuk lanjut, tapi dengan catatan saya harus double-double. Jadi kaos dalam, kaos kayak gini lagi, kemudian jaket outdoor, masih saya lapisi dengan apa itu, jas hujan. Nah, jas hujan kan nggak tembus tuh, angin nggak tembus, air juga nggak tembus. Jadi itu salah satu cara efisien buat saya mungkin biar nggak terlalu merasakan kedinginan gitu Pak. Akhirnya saya jalan dengan perasaan was-was, di situ hampir saja saya terkena hipotermia saking dinginnya. Takutnya saya itu sih, berhalusinasi tinggi, hipotermia, dan berakibat fatal nyawa gitu kan. Akhirnya saya nggak berani jalan sendiri tuh, selalu ngajak teman biar backup saya gitu. Biar kita selalu jalan barengan, seandainya saya ada apa-apa, ada kamu gitu sebagai saksi atau sebagai orang yang bisa menolong saya. Itu pengalaman saya sampai puncak, saya nangis haru Pak, nangis haru. Bener ini, jujur ini, saya bukan pencitraan ini. Nangis haru di puncak Rinjani, terus melihat keindahan yang secantik itu, salah satu gunung tercantik kan di bahkan mancanegara Rinjani itu. Terus kemudian nggak lama setelah itu langsung kabut besar Pak. Alhasil saya nggak mementingkan foto-foto, saya cukup menikmati ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Saya melihat, saya berpikir, terus pokoknya apa yang bisa saya lakukan, berimajinasi penuh di situ. Tapi imajinasi nikah belum kesampaian di situ, belum terpikirkan. Jadi imajinasinya sebatas itu. Terus kemudian saya turun, nggak foto-foto Pak, foto-foto 1-2 kali doang. Nggak baca puisi Bang? Nggak baca puisi, karena nggak akan ada orang yang paham, yang mendengarkan saya di situ Pak. Karena waktu itu saya sampai puncak itu isinya bule-bule semua Pak. Oh gitu. Iya. Pendaki lokal justru hanya 1-2 orang, sedangkan di situ banyak sekali pendaki yang dari mancanegara, dari Perancis terutama. Banyak sekali orang-orang Perancis di situ. Sampai akhirnya saya turun dari puncak, terus kita ngecamp sehari lagi karena saya nggak kuat, saya nggak mau memaksakan turun. Saya minta sama teman-teman saya harus ngecamp lagi sehari biar saya sedikit hangat. Tapi di bawah, waktu itu di Segarana. Di situ sambil mancing, sambil masak-masak kita. Dan ya alhamdulillah, maksudnya apa ya, kondisi fisik mulai stabil, mulai hangat, mulai merasakan sinar matahari yang wah, pokoknya syukur bener Pak. Surga. Serius itu saya. Surga, benar-benar surga itu. Bang, Anda orang Bengkulu Bang? Bukan Pak. Orang mana? Saya asli kelahiran Kendal, Jawa Tengah. Tapi sekarang sedang berdomisili di Bengkulu. Oh, ngapain di sana? Sebenarnya di sini tujuan awal sih ikut teman jualan Pak. Jadi kayak marketing gitulah. Ya. Tapi di samping itu kerjaan saya itu kerjaan yang memang saya dari dulu nggak suka bekerja yang terlalu ditekan sama orang gitu Pak. Nggak suka saya kerja ikut bos. Gitu. Maunya neken orang gitu. Maunya yang sedikit bebas lah. Karena apa ya kayak di penjara gitu rasanya kalau misal harus ini ngikut, harus itu ngikut. Jadi jiwa saya nggak seperti itu Pak. Jiwa saya harus ya damai, mengalir, nyantai, bebas gitu. Oke Bang. Nah Bang, oh ya, sepotong surga dunia ya. Oke, Bang, Anda mengatakan Ranu Kumbolo sepotong surga dunia. Nah, berapa banyak potongan surga yang pernah Anda kunjungi di Indonesia, Bang? Di mana saja sebenarnya? Silakan. Wah, kalau itu menurut saya sudah sangat banyak sih Pak, menurut saya. Tapi sebenarnya hakikatnya itu baru sedikit sekali surga dunia
sepotongan surga dunia yang saya kunjungi, yang saya datangi. Karena begitu maha hebatnya Sang Pencipta alam semesta ini kan. Indonesia saja dengan 17.000, kalau nggak salah 17.000 sekian pulau, itu saya baru kunjungi berapa ya, bisa dihitung. Pulau ini loh Pak, paling kurang lebih 7 atau 8 pulau. Di antaranya tanah kelahiran sendiri Jawa, terus kemudian Sumatera. Sumatera saya sempat lama juga, 4 tahun di Sumatera. Terus kemudian Bali, Lombok, Sumbawa, Gili Trawangan, Bungin, dan udah sih, paling pulau-pulau itu, baru-baru itu Pak. Jadi kayak Kalimantan, Sulawesi, Papua belum. Dan di beberapa pulau itu dia mempunyai potongan-potongan surga masing-masing. Potongan-potongan surga masing-masing. Di antaranya kalau kayak kita ngobrol Jawa Tengah aja lah. Jawa Tengah itu punya tempat yang sangat istimewa kalau kita melihat dari pemandangan gunung ataupun lautnya. Kalau gunung mungkin saya lebih merekomendasikan ke Dieng sih, Wonosobo. Kalau untuk pantainya mungkin saya lebih cocok ke Indrayanti. Kalau daerah Jawa Tengah, Indrayanti atau daerah istimewa Yogyakarta lah. Beberapa garis pantai itu semuanya saling cantik sekali. Untuk Jawa Timur sendiri, mohon maaf, ini Pak Sutoyo di mana sih sekarang? Saya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Surabaya panas Pak ya? Panas. Jadi saya juga lama di Jawa Timur, tepatnya di Lamongan. Lama juga di Malang waktu itu. Jadi di Malang itu ada tempat-tempat cantik sekali. Terutama Ranukumbolo ini sendiri di Lumajang Pak, Jawa Timur. Terus kemudian di Guci ada beberapa pergunungan putri di sana. Dan kalau untuk pantai sendiri mungkin daerah mana ya kalau Jawa Timur itu? Di Lamongan udah cantik sih, tapi nggak ada pasir putih di sana. Malang. Ya mungkin, ya di situ di Balong ya Pak ya. Yeah. Nah, untuk Bali, keseluruhan Bali cantik. Untuk Lombok, keseluruhan Lombok juga cantik. Itu potongan-potongan surga. Dan hal itulah juga yang membuat saya bersyukur sekali, bangga sekali saya tinggal di Indonesia ini. Dan yang paling membanggakan bagi saya sebagai warga Indonesia adalah saya bisa melihat matahari terbit dan tenggelam tiap tahunnya dengan cuaca yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tidak seperti negara-negara di luaran sana. Dan Indonesia itu tanah yang sangat subur. Jadi ditanami apapun, bahkan batang kayu aja hidup Pak di Indonesia ini. Anda mau nyanyi nih Bang? Gak ada musiknya Pak. Nah Bang, Anda pernah kerja di luar negeri Bang? Luar negeri enggak dan mungkin saya nggak terlalu ada cita-cita buat ke sana sih Pak. Oke. Nah, kita sebagai orang Indonesia biasanya kalau belum ke luar negeri belum bisa melihat Indonesia seindah ini. Nah, Anda belum pernah keluar tapi Anda sudah mengatakan ini sepotong surga yang disusun di sini. Iya Pak, Nah, karena sejak kapan itu Anda menyadari hal itu? Tepatnya untuk menyadari itu belum lama sih Pak. Semenjak saya memulai perjalanan pun saya belum merasakan itu. Jadi saya ketemu benar-benar terbuka nih bahwa sebenarnya negeri ini itu sangat kaya sekali. Kalau saya kaitkan dengan kemarin dari pertama kali DM Pak Raharto yang sebenarnya di situ sisi negatif dari Indonesia dan pengen nge-share kan sisi positifnya Indonesia. Nah, dengan dasar itulah juga saya mencoba memberanikan diri berbicara seperti ini sih Pak. Kalau untuk menemukan gagasan seperti itu saya baru mungkin kalau dikatakan 4 atau 5 tahun belakangan lah. Nah, bagaimana Anda menyadari bahwa indah itu indah?
untuk menyadari Lewat sesuatu gunung-gunung itu? indah itu indah. Bukan. Jadi Oh, ada beberapa. Ada beberapa lewat gunung-gunung, ada beberapa lewat pantai, lewat tempat wisata, dan yang paling penting adalah kita bisa menemukan suatu keindahan ketika memang hati kita merasa nyaman, lingkungan kita benar-benar merasa damai, dan banyak sekali orang-orang terkasih di samping kita. Ibaratnya kita nggak canggung buat ngobrol sama orang lain. Saya di Bengkulu, saya berusaha mencoba mengobrol dengan orang Bengkulu meskipun mereka bahasanya Rejang, saya tidak paham ya. Terus kemudian saya di Lombok, mereka menggunakan bahasa Sasak, saya nggak paham. Tapi dari situlah saya dari sedikit menyadari begitu banyak perbedaan yang sebenarnya justru itulah keindahan gitu buat saya. Buat saya pribadi Pak ya. Dari situ muncullah sepercik cinta yang memang harus kembali, ibaratnya harus saya lebih apa ya, lebih giat, lebih ngerti, lebih mau berpikir tentang memahami perbedaan, banyaknya suku, banyaknya golongan di Indonesia ini terutama. Kurang lebih seperti itu sih Pak. nanti malam harus bikin puisi Bang tentang jawaban ini Bang.